Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Orang muslimin rahimakumullah, kemarin kita sedang mempelajari ayat ke-38 dari surah An-Nisa yang menerangkan sifat orang-orang yang tercela, yang tidak disukai oleh Allah. Sedangkan kita hidup ini untuk berusaha menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, untuk bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah, ya tentunya kita harus mau berkorban. Tuh. Orang yang mencintai orang lain saja dia mau berkorban. Berkorban waktu, berkorban harta, berkorban tenaga hanya untuk orang yang dia cintai. Itu di dunia saja bisa begitu itu. Jadi Allah sudah berfirman dalam surah An-Nisa ya, yang sudah sama-sama kita baca beberapa hari belakangan ini, bahwa innallaha, kata Allah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuron. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang dia adalah orang yang sombong perkataannya, sombong perbuatannya. Itu satu, kita jangan menjadi orang yang seperti itu. Itu sombong ya, baik sombong dengan perkataannya maupun sombong dengan perbuatannya, atau membanggakan diri kita. Yang kedua, alladzina yabkhaluna, orang-orang yang mereka bakhil. Karena orang yang sombong itu gandengannya sifat berikutnya yang melekat pada diri orang sombong biasanya bakhil. Ya. Sombong dengan bakhil itu sudah jadi satu, walaupun itu dua sifat yang berbeda, biasanya jadi satu. Makanya dalam Al-Quran ini Allah memberitahu kita, alladzina yabkhaluna, orang-orang yang mereka bakhil. Bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya. Kalau kaya raya tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak kaya tidak mau infak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering saya kasih tahu bahwa infak itu hukumnya wajib bagi yang kaya maupun yang miskin. Bukan sunnah, itu wajib. Ya, kalau zakat itu wajib bagi orang yang kaya saja. Kalau orang miskin enggak wajib zakat. Enggak wajib haji juga. Terus itu yang ketiga ya. Sombong perkataan, sombong perbuatan. Yang ketiga, bakhil. Wa ya'murunan nasa bil bukhl, dan mereka yang selalu menyuruh manusia untuk bakhil. Menyuruh manusia bakhil juga enggak bagus. Ada orang mau sedekah, ngapain kamu sedekah sama dia? Jangan, biar aja dia sedekah. Kecuali sedekah kepada orang yang salah, ya jangan. Sedekah kepada orang peminum khamr, ya jangan. Sedekah kepada perokok, jangan. Nanti untuk rokok itu uangnya.
Jadi sedekah kepada pemakai narkoba jangan, nanti dipakai untuk memakai narkoba itu. Terus ini yang kemarin dalam tafsir, kita lihat dulu ya, tafsir Al-Baghawi ayat berapa tadi ini? 37 ya. 37 ya? Ya, 37. Nih. Alladzina yabkhaluna, oleh Imam Al-Baghawi diterangkan seperti ini. Alladzina yabkhaluna, mereka orang-orang yang bakhil. Oh, ini sudah diterangkan ya. Orang yang menghalangi sesuatu yang wajib itu juga bakhil. Zakat wajib, dia enggak membayar zakat, itu bakhil. Ngaji wajib, dia enggak mau ngaji, bakhil juga dia. Bakhil terhadap waktu. Waktu mesti kita gunakan untuk yang penting-penting. Beribadah. Ya. Saya terus terang heran kepada guru saya, Ustadz. Beliau itu sudah 70 berapa 9 lah umurnya ya. 70 lebih lah. Itu kalau enggak 75, 76 atau paling banter 79. Itu beliau pagi, siang, malam itu kerjanya cuma di depan laptop sama ngajar. Tidurnya sebentar aja. Masya Allah. Allah ngasih kesehatan pada beliau dan saya selalu mendoakan beliau. Saya enggak bisa membayangkan kok tiba-tiba beliau dipanggil oleh Allah kayak apa itu. Saya enggak bisa bayangkan. Sebetulnya saya kepingin tinggal di Solo sana, mengabdikan diri saya, bisa meneruskan perjuangan beliau. Tapi siapa yang ganti saya di sini? Saya enggak mau ini ditinggal, terus enggak ada yang ngurus. Sayang. Ada ilmu yang beliau punya, yang saya kepingin dapat, mumpung beliau masih hidup. Itu ilmu politik, ilmu intelijen. Beliau itu bukan orang yang kuliah di fakultas yang kayak Hendro Priyono itu, jadi dokter tentang intelijen. Tapi intelijen itu berbuat jahat terhadap umat Islam ngapain? Ya, bukan. Intelijen seperti yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman itu loh. Allah mengajari kita dan melakukan ilmu intelijen. Nabi Sulaiman itu loh, pakarnya. Ya, jadi saudara sekalian, kepingin sebetulnya, tapi ya hanya kepingin saja sudah. Saya sudah usul pada beliau, Ustaz, tolong kami diberi ilmu yang Ustaz sudah janjikan akan diberikan kepada kami dalam setiap pertemuan itu. Tapi oh iya saya dulu sudah janji sama Dr. Sugeng ya dan juga teman-teman yang lain ya. Nah, tapi belum ada waktu saya itu. Nulis pun belum ada waktunya. Astagfirullah. Saya enggak bisa bayangkan itu. Dari semua teman-teman yang ada itu saya tidak lihat satu pun yang ilmunya seperti beliau itu. Termasuk anak-anak beliau itu enggak ada yang seperti beliau itu. Masya Allah. Ya, jadi sekalian kita hidup itu sebetulnya hanya untuk ibadah. Jadi jangan sia-siakan waktu berlalu tanpa dapat pahala kebaikan. Saudara tidur jam begini ini itu buang-buang waktu. Itu nanti sebentar lagi matahari sudah terbit, sudah pulang ngaji, nah sudah sholat duha, tidur di waktu duha itu bagus. Tapi kalau PNS nggak bisa, pegawai swasta nggak bisa. Ya, jadi ya jangan sia-siakan waktu. Dan supaya tidak capek,
Ada rumusnya dari Nabi dan sudah saya amalkan dan betul. Masya Allah. Hampir setiap malam saya tidur tuh jam 12, setengah 1, jam 1. Jam 3 udah bangun. Kecuali kalau enggak kebangun. Ketiduran. Itu supaya enggak capek. Oh iya, Nabi ngajarin berdoa dulu. Baca A'udzubillahi minasyaitonir ayat kursi 1 kali. Kemudian baca surat Al-Kafirun 1 kali. Yang ketiga baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad dan seterusnya sampai selesai. Terus Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Terus ditiupkan. Atau digini. Nah, gitu. Terus diusapkan ke muka dan seluruh tubuh, leher juga ikut diusap. Tangan kanan, tangan kiri, badan, perut yang buncit ini, ya, terus kaki, terus pinggang. Kalau saya tambah pinggang, karena pinggangku bengkok. Sambil berdoa, ya Allah, luruskanlah tulang hamba yang bengkok ini ya Allah. Enggak usah pakai operasi ya Allah. Gitu saja. Nah, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu sampai sana sampai 3 kali. Terus itu sambil baring, sambil melihat ke atas, terlentang itu atau miring kanan. Terus atau sambil duduk juga boleh. Terus dibaca subhanallah 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 33 kali. Alhamdulillah 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 33 kali. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 34 kali. Dah. Terus baca bismika Allahumma amutu wa ahya atau Allahumma bismika amutu wa ahya, Allahumma bismika ahya wa amut, atau bismika Allahumma amutu wa ahya, bismika Allahumma ahya wa amut. Terus baca itu. Allahumma inni aslamtu wajhi inni aslamtu wajhiya ilaik wa Allah apa itu? Apa doanya? Astagfirullah, kok jadi lupa. Yang aslamtu wajhiya ilaik wa afafatu amri ilaik, dan itu ya doa mau tidur itu. Nah setelah itu sudah enggak boleh ngomong-ngomong lagi. Nanti bangun badannya enggak capek, Pak. Itu kan diajarkan oleh Nabi pada Fatimah putri beliau. Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah, orang paling mulia di dunia ini, datang kepada bapaknya, "Bapak, saya minta pembantu. Saya minta budak atau pembantu untuk membantu di rumah tangganya. Capek saya kerja, Pak. Nyuci, masakin untuk suami, menyucikan bajunya dan lain-lain lah pekerjaan ibu, setiap ibu. Capek." Oh dulu tuh perempuan-perempuan zaman dulu tuh menggiling gandum itu, dorong gitu. Gandum zaman dulu itu. Sekarang gandum kan ibu-ibu tinggal beli aja sekarang. Fatimah dulu giling gandum itu. Nah, terus sampai tangannya kasar. Apa kata Rasulullah? Sini nak, saya kasih tahu. Mau aku kasih tahu kamu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Gini ya, kalau kamu mau tidur, baca tuh yang tadi saya sampaikan tadi. Baca subhanallah, paling tidak subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Terus kamu tidur. Udah. Coba saudara bayangkan, anaknya Rasul minta pembantu enggak dikasih. Padahal Nabi kalau mengasih gampang aja, tinggal panggil sahabatnya. Tolong sahabatku yang kaya, kasih pinjam budakmu untuk anakku kerja di rumah anakku. Beliau bisa itu. Tapi beliau tidak begitu. Diajari. Jangan tergantung kepada orang. Diajari. Nah, sudah amalkan. Saya sudah membuktikan, alhamdulillah betul itu Rasulullah mengatakan, enggak capek. Tidur jam 1, bangun jam 3, enggak capek itu. Padahal malam pagi kerja, siang kerja, tidur sebentar aja. Terus malamnya praktek lagi.
ini baca ini sampai kadang sampai malam. Allah yang mau disampaikan yang mana ini ya? Itu belum menulis, nggak sempat lagi menulis, saya baca saja saya. Oh, gitu. Jadi saudara sekalian, Allah mengajari kita menjadi orang-orang yang jangan bakhil. Karena orang-orang yang bakhil ini orang-orang yang dibenci oleh Allah. Orang yang bakhil itu siapa? Man'ul wajib, orang yang menghalangi sesuatu yang wajib. Wa ya'murunan nasa bil bukhl, dan mereka selalu menyuruh manusia untuk bakhil. Jadi dia sendiri bakhil, menyuruh orang bakhil pula. Wah, tambah jelek lagi itu. Nah, urusan ada orang mau bersedekah itu urusan dia. Dia kadang-kadang ikut campur juga. Itu ya. Jadi itu sifat yang tidak baik. Terus apalagi nih sini. Ini. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Wa yaktumuna, dan mereka selalu menyembunyikan ma'atahum, apa yang telah memberikan kepada mereka Allahu Allah. Mereka selalu menyembunyikan apa yang Allah telah berikan kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya, yakni al-mal. Allah sudah memberi harta kepada dia, tapi dia menyembunyikan hartanya. Kenapa? Supaya tidak ada yang tahu, supaya tidak ada orang yang minta-minta. Masya Allah, jangan-jangan kita punya sifat begitu pula ini. Astagfirullah. Ada itu sifat yang dibenci. Nah ini yang dikatakan wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, yaitu harta. Orang mereka diberi harta, mereka sembunyikan. Yakni dikatakan dalam tafsir yang lain, yakni maksudnya yabkhaluna bis shadaqah, mereka bakhil untuk sedekah. Akhirnya Allah tutup dengan firman-Nya, wa a'tadna lil kafirina azaban muhina, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu. Kafir di sini maksudnya kafir menutupi nikmat. Kafir itu al-kafirina, ini asalnya bunyinya berasal, kata asalnya itu al-kafiruna, itu bentuk kata asalnya. Isim jamak mudzakkar salim, tapi didahului oleh huruf jar, sehingga yang semula isimnya itu marfu al-kafiruna berubah menjadi majrur, menjadi al-kafirina. Tapi artinya sama. Untuk orang-orang yang kafir itu, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu. Jadi al-kafirina berasal dari kata dasar masdar atau fi'il madhi kafaro. Artinya kafir. Kafir artinya menutupi. Orang yang kafir itu orang yang menutupi. Menutupi keimanan yang dia tampakkan kekafiran. Ya, atau menutupi kebenaran yang dia tampakkan, dia tampilkan kebatilan. Nah, menutupi nikmat Allah itu juga kafir. Menikmat Allah itu harusnya kita perlihatkan. Inilah aku dapat nikmat dari Allah. Nah, makanya saya sampaikan kemarin hadis Nabi itu ya, yang ada orang datang kepada Nabi pakai baju jelek itu. Kamu kan punya uang untuk beli baju yang lebih baik. Kenapa kamu pakai baju seperti itu? Perlihatkanlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Jangan kamu begitu. Kamu diberi harta oleh Allah, kamu bisa beli baju yang bagus. Kau beli baju yang bagus lah. Itu loh Pak. Beli baju bagus tuh boleh. Asal punya duit, jangan ngutang. Jangan ngutang. Kalau nggak punya duit ya udah pakai apa adanya. Ya gitu ya. Nah,
Nah, untuk orang-orang yang kafir itu kafir nikmat maksudnya, Allah telah menyediakan azab muhina, azab yang menghinakan. Nah, terus berikutnya masih ada lagi apa enggak keterangan dari Imam Al-Baghawi ini? Nah, sudah enggak ada. Lalu kita lihat tafsir yang lain sedikit. Nah, kesukaan saya kan cuma 2 saja. Fathul Ma'alimut Tanzil sama Ibnu Katsir. Nah, kita lihat apa kata Ibnu Katsir mengenai ayat 37 ini tadi. Karena ayat di belakangnya sudah ganti bab. Ya. Ini ayat yang ke-37, kata Imam Ibnu Katsir, apa kata beliau? Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, zaman mencela alladzina orang-orang yang yabghuluna bi amwalihim, mereka bakhil dengan harta-harta mereka, ayyung fikuha, untuk menginfakkannya, fima, pada apa yang amarahumullahu bih, Allah telah memerintahkan mereka dengannya, min, yaitu berupa birril walidain, berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bukan hanya dengan kita taat kepada perintah-perintah kedua orang tua kita yang baik-baik, tapi menyedekahkan, menginfakkan harta kita, mengeluarkan harta kita untuk kedua orang tua, itu juga termasuk birrul walidain. Itu termasuk mengamalkan ayat wabil walidaini ihsana. Yang kemarin ayat 36 itu, yang ayat sebelumnya ini loh. Ya. Kan ayat sebelumnya kan berisi firman Allah tentang apa yang harusnya dilakukan oleh manusia dalam hidup ini. Berbuat baik, beribadah kepada Allah dan berbuat baik, beriman atau beribadah kepada Allah dan berbuat baik atau beramal soleh. Itu iman amal soleh, iman amal soleh, itu aja kita hidup untuk itu. Ini loh yang kemarin di ayat 36 ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, berbuat baik kepada orang tua, termasuk kalau punya uang, orang tuanya masih ada dan perlu uang, ya kita kasih juga uang untuk orang tua kita. Walaupun kita sudah punya istri, sudah punya istri. Kalau istrimu orang yang paham agama, kasih aja kepada orang tua. Istrinya tahu dia akan rela, enggak apa-apa. Tapi kalau istrinya enggak paham agama, pasti marah-marah dia. Ngapain sih kok kamu kasih pada ibu bapak sih, ngapain? Aku istrimu malah enggak dikasih. Loh, dia enggak paham ini. Ya, bahwa a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'i ummuhu, manusia yang paling besar haknya terhadap seorang laki-laki adalah ibunya. Wa a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zaujuha. Itu manusia yang paling besar haknya atas seorang wanita adalah suaminya, bukan lagi orang tuanya. Jadi kalau seorang perempuan sudah menikah, itu manusia yang paling besar haknya untuk dipenuhi, untuk diperhatikan oleh si perempuan tadi, bukan kedua ibu bapaknya lagi, bukan, suaminya. Tapi tidak berarti bahwa ibu bapaknya terus nggak pernah diurusin, juga nggak begitu. Jangan salah paham. Bapak ibunya kalau masih hidup tetap diperhatikan juga oleh si istri tadi. Cuma ketaatan nomor 1 kepada suami dulu. Kalau dia mau ke tempat orang tuanya, izin dulu kepada suami. Begitu aturan Islam, ya. Jadi berbuat baik kepada orang tua bisa dengan tenaga, bisa dengan omongan, bisa dengan harta juga. Ini seperti kata Ibnu Katsir tadi ini dalam tafsirnya, ya. Wal ihsani ilal aqarib, dan berbuat ihsan kepada kerabat-kerabat, wal yatama, dan kepada anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Ini semua pakai duit ini. Berbuat baik kepada kerabat pakai hartamu. Harta sebagian mengalir kepada kerabat kita yang masih ada, ya, yang masih, walaupun tinggalnya jauh. Kalau Pak Haji Baso, saya di Solo, Pak Haji Baso di Makassar sana atau di Palopo sana, ya, punya kerabat di sana. Mereka perlu dibantu, bantu.
pakai harta. Itu semua jadi amal soleh kita semua. Bukan hanya kepada kerabat, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wal jaridil kurba, dan kepada tetangga yang dekat, wal jaril junubi, dan kepada tetangga yang jauh, wasohibi bil jambi, dan kepada tetangga yang, dan kepada teman sejawat. As-sohibi bil jambi sudah diterangkan kemarin, itu teman dalam perjalanan, atau TS, teman sejawat. Kalau dokter ya sesama dokter, pedagang sesama pedagang, pengusaha sesama pengusaha, saling berbuat baik, ya, sesama karyawan, sesama guru, sesama profesi lah. Ini ajaran Islam ini untuk berbuat baik dengan sesama teman sejawat. Masya Allah, nggak usah pakai undang-undang 45, nggak usah pakai undang-undang, cukup pakai Al-Quran ini sudah bisa hidup, mengatur manusia dan mengatur negara ini. Tapi orang nggak percaya. Ya, kalau orang bicara ini orang mau mengubah Pancasila ini katanya, gundulmu itu, ya, nggak paham dia. Jadi berbuat jahat juga wabnis sabil, dan kepada ibnu sabil, wama malakat aimanukum, dan kepada budak-budak kalian, minal ariqoi, ya, dari ya para budak-budak tadi. Wala yadfa'una haqqallahi fiha, dan mereka tidak menolak hak Allah pada harta itu. Terus yang dibenci oleh Allah, wa ya'murunan nasa bil bukhli aidon, dan mereka yang jelek tadi kan, yang bakhil, yang seharusnya mereka tidak menolak hak Allah pada harta. Hak Allah pada harta adalah disedekahkan. Karena Allah menyuruh kita mengorbankan atau menyedekahkan harta kita. Kan Allah sudah bilang, innallaha ashtara minal mu'minina innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusi gimana? Innallaha ashtara minal mu'minina Masya Allah, di surat At-Taubah tuh. Aduh ya Allah ya Rahman, kok jadi orang mulai pelupa, ya Allah ya Rahman. Terus sudah saya sampaikan di surat At-Taubah ayat 23 ya, apa 30 berapa itu? Innallaha ashtara minal mu'minin tuh. Ayat berapa tuh? Jim, Mas Yogi. Ya Allah ya Rahman. Ya, surat At-Taubah 111. Masya Allah. Udah pernah saya sampaikan ini loh. Nah, Allah berfirman dalam surat At-Taubah, ini juga ayat yang penting ini, yang perlu diketahui juga oleh umat Islam ini segera. Sebelum tahu yang lainnya enggak apa-apa. Nah, ini tahu lebih dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Masya Allah, ini ayat yang luar biasa ini Pak. Jadi kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah itu ishtara, dia telah membeli, minal mu'minina, dari orang-orang beriman itu. Apa yang dibeli oleh Allah dari orang beriman? Anfusahum, diri-diri mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Jadi kita ini sebetulnya hidup ini jadi hamba Allah itu
Diri kita ini sudah dijual kepada Allah. Menjual diri yang boleh itu hanya kepada Allah saja. Jadi hidup ini itu jual beli, betul itu. Hidup ini adalah jual beli. Kita jual diri kita kepada Allah, Allah akan bayar. Dengan apa bayarannya? Bukan hanya diri kita, Pak. Wa amwalahum, dan harta mereka, harta orang-orang beriman. Jadi diri orang-orang beriman dan harta orang beriman itu sudah dibeli oleh Allah. Jadi kita itu sebenarnya nggak boleh lagi memakai harta kita, sudah dibeli oleh Allah kok. Kita cari duit itu kata Allah, kalau kamu punya duit 1 dinar, Nabi ngajari, kalau kamu punya uang 1 dinar, pakai dulu untuk keperluan kamu, dirimu sendiri dulu. Masih ada 1 dinar lagi, kasih ke istrimu. Masih ada 1 dinar lagi, kasih pada anak-anakmu. Masih ada 1 dinar lagi, kasih pada cucumu. Masih ada 1 dinar lagi, kasih pada saudaramu. Ada 1 dinar lagi, kasih lagi pada tetanggamu, kepada kerabatmu. Dan terus tadi itu, pada kerabat, pada apa tadi itu? Wabil walidaini ihsana wabidil kurba wal yatama, kepada anak-anak wal masakin, kepada orang-orang miskin. Masih ada lagi 1 dinar, kasih kepada orang-orang miskin. Terus wabnis sabil, gitu dah, ibnu sabil. Terus wama malakat aimanukum, dan kepada budak-budak kalian. Semua pakai duit itu, mengorbankan duit kita untuk mereka. Balasannya apa? Kalau kita mau berjual beli dengan Allah, kita jual diri kita kepada Allah, Allah beli diri kita dan harta kita dengan bayaran apa? Bi anna lahumul jannah, dengan bayaran bahwasanya untuk mereka surga. Oleh karena itu, orang beriman itu yuqatiluna fi sabilillah, mereka mau berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna, lalu mereka membunuh orang karena perang. Diperbolehkan itu oleh agama. Ya. Wa yuqtalun, dan mereka pun dibunuh. Orang kalau perang, kalau enggak membunuh ya dibunuh. Nah, bahwa Allah sudah membeli manusia yang beriman, dirinya dan hartanya dengan bayaran surga, itu wa'dan alaihi haqqo, adalah janji atas Allah yang benar. Wa'dan haqqon alaihi, janji yang benar atas Allah. Itu janji Allah akan memasukkan orang beriman yang mau menjual dirinya dan hartanya kepada Allah. Ya, itu tercantum bukan hanya dalam Al-Qur'an. Fit Taurati, di dalam kitab Taurat seperti itu juga, wal Injil, dan di dalam kitab Injil juga begitu sama, wal Quran, dan di dalam Al-Quran ini. Lalu kata Allah, wa man aufa bi ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih memenuhi janjinya daripada Allah. Gak ada yang lebih memenuhi janji daripada Allah, itu gak ada. Manusia itu berjanji, pinter, tapi memenuhi janji banyak yang gak bisa. Tapi Allah kalau dia sudah berjanji, pasti dia penuhi janjinya. Fastabshiru bibai'ikum, maka bergembiralah kalian dengan jual beli kalian. Alladzi, yang bayatum bih, kalian telah berjual beli dengan Allah. Kalau kalian mau berjual dengan Allah, itu bergembiralah kamu kalau bisa berjual beli dengan Allah, kamu gak pernah rugi. Kalau berjual beli sama manusia bisa rugi kita. Berjual beli sama Allah nggak akan pernah rugi. Tuh. Wa dzalika huwal fauzul azim, dan itulah dia kemenangan yang agung, yang besar. Tuh Pak, Bu. Ya. Ini orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli aidan, dan mereka menyuruh manusia untuk bakhil juga seperti dirinya. Waqad qala, padahal telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kata Rasulullah apa? Wa ayyudain adwa minal bukhl. Dan obat yang mana? Dan penyakit yang mana yang lebih menyakitkan, yang lebih parah minal bukhli daripada penyakit bakhil? Gak ada. Penyakit yang paling parah itu penyakit bakhil, Pak. Itu mengalahkan penyakit kanker itu. Makanya kalau saudara kepingin sehat, salah satu caranya kata Rasulullah, sedekah. Sedekah. Nanti Allah akan beri kesehatan. Silahkan saudara buktikan. Guru saya sering menceritakan, dulu ada orang datang kepada gurunya guru saya, Pak Kohar, Ustadz Kohar, guru beliau. Salah satu guru beliau namanya Ustadz Kohar, yang ngajari beliau Al-Quran pertama kali. Itu ada orang datang, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya divonis dokter, saya menderita kanker ganas, udah gak ada jalan lain, ya, diterima aja. Tolong Pak Ustadz, saya didoakan. Ya, gini ya, kamu sedekah ya. Banyak sedekah kamu, sedekah yang banyak. Ya sudah, pulang kamu sedekah sana yang banyak. Sedekah dia, menuruti kata kiai tadi. Sampai satu saat, karena dia sudah amalkan sedekah-sedekah tadi, datang lagi dia ke dokter, periksa. Diperiksa, dokternya kaget, loh penyakit kamu kok bisa hilang? Kanker ganas tadi bisa hilang, Pak. Masya Allah. Ya karena apa? Itu tadi as-shadaqatu taruddul bala. Sedekah itu menolak bala. Itu kata Nabi loh, bukan omongan saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang enggak pernah bohong, enggak pernah berjanji palsu. Enggak pernah. Ya. Jadi kata Nabi, wa ayyudain adwa'a min anil bukhl, dan penyakit apa yang lebih menyakitkan daripada bakhil? Enggak ada. Wa qala, dan beliau pun bersabda, iyyakum wasyuha, hati-hati kalian terhadap sifat bakhil. Fa inna ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sifat bakhil itu telah membinasakan orang-orang yang ada sebelum kalian. Amarahum, orang-orang yang bakhil itu kalau dia punya sifat bakhil, amarahum, sifat bakhil itu akan menyuruh mereka bil qati'ati, dengan memutus silaturahmi. Faqata'u, lalu mereka pun memutus silaturahmi. Jadi karena sifat bakhil, enggak mau dia punya duit banyak, saudaranya di kampung miskin-miskin, enggak pernah dia kasih duit. Karena bakhil tadi, akhirnya putus hubungan silaturahmi. Orang yang di kampung kalau ke kota mau ketemu sama saudaranya, dia enggak mau. Kamu kan punya saudara kamu kaya loh di sana. Aku tahu saudara kamu. Enggak, aku enggak mau. Sampai begitu apa? Enggak mau. Bakhil, dia tahu saudaranya kaya tapi bakhil. Pernah minta tolong enggak mau ngasih. Padahal kaya raya. Kalau aku kan enggak kaya raya, Pak. Kalau kaya raya sampai tiap pagi tak kasih duit 1 juta tiap pagi. Kalau kaya raya mau hadir sini 1 juta ya satu hari. Oh, gitu. Kalau kaya raya apa? Lah wong ora sugih kok. Ya enggak ada 1 juta keluar. Malah aku dijajankan terus. Ditraktir terus aku nih. Masya Allah. Jadi sifat bakhil itu hati-hati kamu terhadap sifat bakhil, karena sifat bakhil itulah membinasakan orang-orang yang ada sebelum kalian. Sifat bakhil itu menyuruh mereka untuk memutus silaturahmi, faqati'u, lalu mereka memutus silaturahmi. Wa amarahum, dan sifat bakhil itu menyuruh mereka bil fujur, untuk berbuat dosa. Fa fajaru, lalu mereka berbuat dosa. Suruh sedekah enggak mau, tapi dia berfoya-foya dengan hartanya. Duitnya banyak itu, ratusan, ditimbun di banker itu. Ketahuan udah 900 miliar ya. Masya Allah. Duit 900 miliar dari mana itu? Piye carane golek? Gimana Pak Baso caranya cari uang 900 miliar itu Pak Baso? Masya Allah. Polisi terkaya di Indonesia aja, menurut berita yang saya terima kemarin itu. Polisi terkaya di Indonesia ini ada itu. Ketuanya Pak Yon itu, mana Pak Yon itu? Oh, Pak Yon enggak datang ya? Oh, ada. Oh. Ketua Harley itu, apa namanya apa? Persatuan Harley, apa sih namanya apa sih Bu?
Bukan, perhimpunan Harley Davidson itu loh. Nah, ketuanya itu seorang jenderal polisi terkaya itu. Hartanya berapa? 39 M. Harta kekayaannya. Enggak tahu Pak Tito itu berapa. Ya, itu juga kaya raya itu. Jadi saudara sekalian, ini kita disuruh oleh agama kita ini untuk menjadi orang yang jangan seperti yang tadi disebut itu, tapi jadi yang sebaliknya. Jangan bakhil tapi jadi orang yang pemurah. Kalau punya duit banyak, ya bantulah orang banyak. Jadi begitu kata Ibnu Katsir. Nah, lalu ini sudah ya. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadl. Ya ini karena sifat bakhil tadi. Kama qala ta'ala, kata Ibnu Katsir, dan mereka orang-orang yang bakhil itu suka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya berupa harta dan lain-lain. Ini sama dengan firman Allah, kata Ibnu Katsir, kama qala ta'ala, ayat ini maknanya sama seperti firman Allah Ta'ala, innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya sungguh tidak berterima kasih, dan sesungguhnya manusia itu ala dzalika terhadap sifat yang seperti itu lasyahid, sungguh dia menyaksikan. Atau sama dengan surat Al-Adiyat, waladiyati dodha falmuriyati qadha falmughirati subha, ayat yang sama, surat yang sama dengan ayat 67 tapi di ayat yang ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia kepada harta sungguh amat sangat rakus. Rakus boleh tapi banyak sedekah. Jangan rakus tapi diambil sendiri, jangan. Malah suruh setor, astagfirullahaladzim, kepada dirinya, padahal dia sudah sugih itu. Ya, ini loh Pak. Dan terakhir, wa atadna lil kafirina adzabam muhina. Jadi bukan hanya kafir-kafir lawannya iman yang akan membuat orang masuk neraka, tapi kafir dalam pengertian, dalam arti menutupi nikmat Allah, itu juga kafir, tapi kafir sifat, kafir amali, kafir amalan. Kalau kafir yang lawannya beriman itu kafir i'tiqadi. Kafir itu ada dua macam. Kafir i'tiqadi, kafir keyakinan, akidah, itu kekal dalam neraka. Kalau kafir amali, orangnya orang beriman, muslim atau beriman, tapi amalannya amalan orang kafir, dia akan masuk neraka juga, tapi tidak selama-lamanya. Nanti akan keluar dari neraka. Sama mau pilih yang mana? Mau yang kekal apa yang sebentar aja? Enggak semuanya kan? Ya udah, mari kita sama-sama menjadi orang yang beriman. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.